angkatan 11 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Acep Muharom. Nanti saya juga dan rekan-rekan akan bertindak sebagai observer, sebagai coach, dan juga sebagai coach. Dari sebelah kiri saya ada nama saya Kamal Herdiansyah dari SMK Negeri Situraja. Saya Tintin Siti Fatimah dari TK Alkipari Khairun Walad. sebelah kiri saya Yuli Yuliani dari SDN Marga Mulia. Dan saya Popong Cici dari SDN Palasa. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Semoga ini semuanya bisa bermanfaat dan akhir kata selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tintin. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah di tengah kecerahan hari menjelang sore ini baik. Iya, alhamdulillah ya secara hari ini ya Bu. Ya, sip. Iya. Gini ya Bu, pada hari ini Ibu ini akan melaksanakan proses coaching ya? Iya, betul sekali. Iya, sebelumnya sebelum melakukan proses coaching ini saya akan ada yang akan dibicarakan sedikit ya Bu ya. Siap. Boleh Bu? Boleh banget Bu. Oh, boleh, siap ya Bu ya. Nah Bu, nanti kan pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Nah, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan? Dan jangan lupa nanti ya Bu ya, yang harus disesuaikan juga yaitu prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan proses kreatif dan ada juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelumnya dilakukan proses observasi nih. Ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh. Boleh Bu ya? Siap. Iya. Ini ya Bu, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam praktek coaching ini Bu, ada 3 kan ya Bu ya. Yang pertama itu kan ada retenu, kemudian mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya betul. Jadi itu yang ingin Ibu kembangkan. Iya. Jadi ketiga kompetensi itu ya. Kurang lebih sih. Oh iya. Baik Bu. Jadi untuk mengembangkan ketiga kompetensi inti itu ya Bu ya, yang terdiri dari tadi yang seperti Ibu katakan ada pengertian penuh, terus apa? Yang kedua itu mendengar aktif gitu ya. Terus ada juga pertanyaan yang berbobot. Nah, yang ingin Ibu lebih kembangkan lebih spesifik itu apa ya Bu ya? Yang lebih spesifik itu saya ingin menjadi pendengar yang aktif Bu. Jadi bisa lebih cepat merespon kalau ketika kita mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach. Ya, jadi itu satu aja Bu yang ingin lebih Ya, dikembangkan. yang duanya juga pengen sih Bu, tapi yang lebihnya itu lebih ke mendengar. Nah, jadi Bu, baik Bu, jadi Ibu itu indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Silakan Ibu sekarang melakukan proses coaching. Mudah-mudahan baik, lancar gitu ya Bu ya. Iya, nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan kembali ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Siap Bu. Iya, baik Bu, silakan laksanakan proses coachingnya ya Bu ya. Ya Bu. Ya, semangat ya Bu ya. Lancar. Terima kasih Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Acep. Waalaikumsalam Bu Titin. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, saya lagi senang ya Bu. Siang hari menjelang sore ya Pak. Ya, Tanggal muda ya Pak ya? yang awal Oke, siap Pak. Kemarin kan Bapak sempat WA nih ke saya nih. Ya. Ada yang disampaikan kan? Nah, kira-kira kita ngobrol aja nih dengan Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan ke saya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Titin di tengah kesibukan
belum ya Bu ya. Siap, Frank. Ibu masih bisa menyempatkan waktu buat saya dan mungkin mudah-mudahan dengan sesi ngobrol ini Bu ya, saya dapat pencerahan juga dan dapatkan solusi dari permasalahan. Siap. Jadi gini Bu, setelah kemarin ya saya Ibu di sekolah ada mungkin bukan sedikit permasalahan ya Bu ya, ada sebuah realita baru gitu Bu. Dan alhamdulillah ya Bu, untuk tahun ini kita menggunakan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum yang terbaru ya Bu ya. Nah tentunya dalam kurikulum Merdeka ini cirinya itu ada pembelajaran diferensiasi. Nah kebetulan untuk di sekolah saya sendiri kurikulum Merdeka ini baru sampai 2 angkatan dan dalam masalahnya itu mengenai pembelajaran diferensiasi Bu nih. Jadi masih banyak hampir dari dari semua guru, hampir semua guru itu masih belum memahami Bu bagaimana pembelajaran diferensiasi. Siapa? Sebelum kita mengenal lebih jauh di obrolan kita, Iya. tentunya setiap obrolan itu ada tujuannya. Iya. Kira-kira apa nih tujuan yang ingin Bapak capai dari obrolan ini? Baik, tentunya mungkin setelah nanti ngobrol sama Ibu juga dia akan ditemukan solusi bagaimana caranya pembelajaran diferensiasi ini sendiri bisa para rekan sejawat khususnya Bu ya bisa memahami dan tentunya bisa melaksanakan di kurikulum mereka ini. Keren sekali Pak, tujuan dari pembicaraan kita. Nah, sebelum terencana nih Pak, kira-kira posisi Bapak saat ini kalau direntangkan dari 1 sampai 10, kira-kira posisi Bapak ini berapa? Ya mungkin untuk posisi saya dan rekan sejawat dalam hal memahami pembelajaran diferensiasi itu sendiri Iya. ada di angka 6 itu masih rendah lah di angka 6. Oke, siap. Selanjutnya nih Pak, kira-kira untuk jadi persoalan ini kan lebih ke memahami gitu. Betul. Apa sih pembelajaran diferensiasinya gitu ya Ya, Pak ya, yang betul. saya tangkap tuh gitu. Karena pembaruan itu memerlukan proses dan waktu juga ya Pak. Oke. Kemudian kira-kira nih Pak, apa nih rencana terdekat Bapak dalam mengatasi persoalan ini? Baik Bu, kalau mungkin untuk ide saya untuk yang terdekat tentunya ingin menekan sewa dan tentunya saya dalam pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Kalau untuk paling dekatnya itu mungkin sekarang ada di PMM ya Bu ya, pembelajaran diferensiasi itu. Jadi sebelum saya berjalan lebih jauh saya ingin kami semua dari para guru dan rekan sejawat ingin mempelajari terlebih dahulu Bu, lebih mendalam bagaimana pembelajaran diferensiasi itu dalam platform Merdeka Belajar. Oke, jadi langkah awal rencana Pak Acep itu menggunakan PMM, Betul. Pak, ya? Karena Ya. PMM mudah diakses oleh semua orang, khususnya Betul. rekan Betul. sejawat Bapak. Oke, siap. Nah, kira-kira menurut Bapak apakah rencana tersebut akan berjalan dengan lancar? Mungkin yang jadi kendalanya Bu itu pasti masalah waktu ya Bu ya. Sekarang alhamdulillah dengan adanya komunitas belajar mungkin saya akan memanfaatkan pada waktu itu dan mengisikan dalam komunitas belajar. Selain mengerjakan LK juga saya akan mengajak rekan-rekan sejawat untuk membuka lagi PMM-nya khususnya dalam pembelajaran diferensiasi. Itu kira-kira secara dalam jangka pendek atau jangka panjang ya? Jangka pendeknya itu Bu, membuka dulu. Untuk jangka panjangnya kalau menurut saya nanti insya Allah ke depannya saya juga akan mencoba menerapkan in-house training. Jadi saya bagi jadi beberapa bagian atau beberapa membuat jadwal terlebih dahulu dan tentunya selain kita belajar bersama nanti di akhir insya Allah akan mengundang pemateri dari luar gitu Bu yang kiranya sudah memahami betul pembelajaran diferensiasi ini dan mudah-mudahan bisa menularkan kepada kita. Oke, siap.
rencananya bagus sekali Pak. Tentunya demi kemajuan bersama Iya, ya Pak. betul. Jadi tadi kan yang jangka pendek itu melalui PMM, Iya, kemudian betul. jangka panjangnya lebih ke mengadakan gitu ya Pak, Iya. kayak mengadakan workshop gitu Iya, sama pelatihan dan pelatihan, mengundang iya. orang yang kompeten di Betul, bidangnya. betul. Oke, siap. Bagus sekali Pak. Terima kasih sudah mempercayakan gitu kan Iya. persoalan Bapak mempercayakan saya dan mempercayakan saya. Kita cari solusi sama-sama ya Pak ya. Karena obrolan ini tujuannya tadi ingin menemukan solusi secara bersama-sama. Iya, betul. Oke, siap Pak. Tentunya ini bukan akhir dari obrolan kita ya Pak. Selanjutnya ke depannya saya ingin melihat bagaimana proses perkembangan dari rencana yang akan Bapak laksanakan. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Acep atas waktunya, atas kepercayaannya. Kita sambung obrolan nanti. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Acep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Bu Titi. sama-sama Pak. Mungkin alhamdulillah ya proses coachingnya sudah selesai gitu ya. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar dan baik pula. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi ada sedikit pertanyaan Ibu ya yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan ini, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Oke Bu, jadi tadi selama praktek coaching yang saya sudah lakukan itu Bu, tentunya menggunakan alur cerita ya Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, dan tentunya rencana aksi serta tanggung jawab. Nah, kemudian saya mengajukan pertanyaan untuk menggali potensi dari coaching tersebut. Nah, tujuannya untuk menemukan solusi permasalahan bersama-sama. Iya, iya. Baik Bu, jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Nah, sesuai yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan nih Bu. Tadi yang sudah berhasil disampaikan dengan alur cerita itu ya. Tadi Ibu saya lihat sudah menanyakan tujuan kepada coaching gitu ya. Kemudian tadi Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Ibu juga mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi. Dan yang terakhir, tindakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Ibu sebagai coach itu sudah berhasil ya. Jadi berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Jadi Ibu sudah fokus terhadap coach gitu ya. Jadi arahnya Ibu sudah menunjukkan kehadiran penuh gitu ya Bu ya. Terus Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya tadi juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Apa yang Ibu sudah lakukan ini, proses coaching hari ini mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih sukses lagi, juga diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi ya Bu nih yang ingin saya tanyakan, untuk kedepannya potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching tadi? Utamanya ya Bu, saya tuh ingin memahami banget tentang alur cerita Bu gitu. Oh, iya, Bu. Agar ketika melakukan coaching itu tidak Luas aja gitu, pengen lebih luas lagi. dan ingin praktek coaching itu menjadi lebih baik lagi gitu Bu. Oh, iya, baik, bagus Bu, luar biasa itu ya. Jadi Ibu ingin lebih memperdalam lagi alur tirta ya Bu ya, supaya proses coaching kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi ya. Terima kasih ya Bu sudah berkenan melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Ya, saya mungkin akhir ya, saya akan akhiri gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Siap. Ya, terima Oke. kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Ya, Popong tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Tintin. Sebelum penutup ya Bu, saya
pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi saya selama coaching ini saya sudah melakukan dengan alur cerita ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi coach saya tadi untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, Bu, menurut saya sebagai observer ya, terlebih dari proses coaching antara Bu Popong dan Bu Tintin ini sudah berjalan dengan baik. Juga proses alur ceritanya juga sudah Ibu Popong lakukan dengan baik gitu ya, antara coach dan juga coaching, sehingga bisa menemukan solusi dari masalah yang muncul gitu ya, coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup nih. Kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini yaitu saya ingin memahami alur cerita lagi Pak untuk melakukan coaching supaya coaching saya selanjutnya itu menjadi lebih baik dari hari ini. Oke, Bu, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ya Bu. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Tintin, salam Bu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Iya Bu, nih dengar-dengar Ibu ada yang ingin diceritakan nih ke saya, gitu. Boleh? Apa masalahnya? Siap Bu. Jadi gini Bu, di kelas saya tuh kan ada, sebetulnya kalau dibilang KMK juga belum tahu ya, lebih ke dia tuh speech delay aja gitu. Jadi usia dia tuh udah 6 tahun, udah usia SD, tetapi komunikasinya masih belum lancar ya, masih belum memahami. Ya, baik, saya sebagai kelas belum paham gitu maksud dari perkataannya gitu. Ya. Jadi yang Ibu ingin bicarakan ini tentang anak yang speech delay, iya ya. Bagaimana Ibu menghadapi anak seperti itu di kelas, ya. Baik Ibu. Nah, baik Bu, berarti Ibu tujuan pembicaraan kita hari ini adalah Ibu ingin bagaimana menghadapi peserta didik Ibu yang speech delay itu ya, ya supaya belajar kita bisa memahami dia belajar di kelasnya juga. Itu sekali Bu. Baik Bu, kira-kira nih apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Tentunya saya ingin mendapatkan solusi ya Bu, yang kira-kira bagaimana sikap saya sebagai gurunya kelas agar bisa memahami perkataan anak tersebut gitu. Jadi yang saya apa ya? Jadi selama setiap di kelas tuh dari perkataan ke maksud dia bicara itu jauh gitu Bu. Jadi belum paham sekali. Jadi kalau bilang ini hanya kosakata yang dia kuasa, yang dia bisa ucapkan itu masih sedikit gitu. Jadi Ibu ini ingin adanya perubahan ya, ngerti gitu ya. Kita Jadi sebagai pengen tahu maksudnya apa. guru kelas itu tentunya kita harus paham semua kekurangan dan kelebihan kita, terutama pada peserta didik kita ini yang kecil gitu. Iya, baik Bu. Nah mungkin dari
pusing mentok gitu. Ya, baik. Nah, sekarang kira-kira di level berapa nih Ibu setelah kita bicara sedikit gitu ya? Tadi Ibu harapan Ibu apa? Terus tadi ada sedikit solusi apa? Harapan Ibu ada di level berapa dari skala 1 sampai 10? Tentunya ingin yang sempurna ya Bu, sempurna, tetapi melihat situasi dan keadaan dari diri saya tersebut mungkin di poin 8 atau 9 itu sudah alhamdulillah baik banget buat saya gitu. Nah, sekarang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan nih untuk menghadapi peserta didik kita yang ketiga ini, kira-kira langkah-langkahnya seperti apa? Tentunya saya pasti terus komunikasi dengan mamahnya ya Bu ya, udah jelas gitu pasti. Jadi setiap kalau anak ini mengucapkan apapun, saya langsung ke mamahnya dulu nih, via WA dulu, wah ini maksudnya apa, jadi mamahnya datang ke kelas gitu. Langkah pertama pasti komunikasi dengan orang tuanya. Dan tentunya selain orang tua juga pasti dengan kepala sekolah, karena beliau juga harus tahu peserta didiknya itu ada satu peserta didik yang memang memerlukan perhatian khusus gitu, lebih khusus lagi dari teman-teman yang lain. Baik. Jadi tadi Ibu langkah-langkahnya ngobrol dulu sama koordinasi sama orang tua, kemudian koordinasi juga dengan pimpinan kita. Ya, baik Bu. Nah, dari dua hal tadi, apakah ada strategi lain yang masih Ibu rencanakan menghadapi ini? Mungkin lebih ke menyarankan kepada orang tuanya agar anaknya tersebut bisa mengikuti kelas terapi gitu Bu, agar speech delay-nya lebih bisa dikontrol gitu. Mudah-mudahan dengan mengikuti terapi tersebut perubahannya semakin cepat gitu. Baik. Nah, kira-kira nih dari permasalahan yang dihadapi ini, adakah rekan Ibu yang bisa membantu atau siapa? Mereka yang bisa membantu dalam hal apa maksudnya itu? Ya, menghadapi permasalahan tadi dengan anak Ibu peserta didik Ibu tadi. Ada teman rekan sejauh juga sih Bu ya, karena kita kalau kayak semacam dulu mendampingi gitu ya beliau ya sering apa ya, mungkin karena beliau sudah sepuh juga jadi lebih memahami posisi gitu ketika menghadapi anak seperti ini harus bagaimana gitu. Baik, ya. Jadi kita memang tidak boleh memegang masa itu sendiri Bu ya. Alangkah lebih baiknya kita meminta bantuan kepada rekan saudara kita atau mungkin yang ini ke orang yang lain ya. Baik Bu. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara Bu ya, dari
tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Titin. Sebelum penutup ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih masing-masing ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi saya selama coaching ini saya sudah melakukan dengan alur cerita ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi coach saya tadi untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, Bu, menurut saya sebagai observer ya, terlebih dari proses coaching antara Bu Popong dan Bu Tintin ini sudah berjalan dengan baik. Juga proses alur tirtanya juga sudah Ibu Popong lakukan dengan baik gitu ya, antara host dan juga coaching, sehingga bisa menemukan solusi dari masalah yang muncul gitu ya, coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup nih, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini yaitu saya ingin memahami alur cerita lagi Pak, untuk melakukan coaching supaya coaching saya selanjutnya itu menjadi lebih baik dari hari ini. Oke Bu, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ya Bu. Ya. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aceh. Waalaikumsalam Bu Titin. Pak Aceh, apa kabar hari ini Pak Aceh? Alhamdulillah Bu, Cerah. baik. Ya, terima kasih Bu Titin. Iya. Oke Pak Aceh. Sebelum praktek coaching nih, Iya Bu. alangkah baiknya gitu kan. Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan sama Pak Aceh ya. Iya Bu, siap Bu. Jadi gini loh Pak Aceh. Jadi di sini saya sebagai pengamat ya Pak Aceh. Ya. Saya tentunya tugas saya adalah mengamati dan menilai saat Iya. Bapak melakukan coaching nanti dengan coach Bapak nanti dengan menggunakan penilaian. Seperti apakah nanti di saat Bapak coaching itu apakah sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum? Ya. Kemudian bagaimana sih nanti ketika Bapak menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan kepada coach? Kemudian juga bagaimana nanti ketika coach menanggapi dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Bapak nanti. Itu ya Pak ya. Oke, kemudian siap. Ya. Nah, setelah itu Pak, kira-kira nih dalam proses coaching nanti kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Yang pastinya ya Bu, dari kompetensi yang ketiga itu yang saya sembangkan, yang pertama tentang kehadiran umum, kemudian juga tentang mendengarkan aktif juga, dan yang terakhir mungkin tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu. Siap, keren ya Pak ya. Mudah-mudahan dari ketiga kompetensi itu bisa Bapak kembangkan sekaligus nih. Iya. Oke, iya. Kemudian Pak, kira-kira dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik lagi? Yang mungkin yang ingin saya kembangkan lebih Bu tentang ini mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Jadi mungkin saya juga sembari latihan mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mungkin ketika coach ada masalah pada coach, saya menggali pertanyaan tersebut lebih dalam. Siap, keren sekali Pak. Sip. Kemudian Pak, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini? Mungkin indikatornya lebih ke ini sih Bu, lebih ke tercapaian dalam coachingnya juga, lebih ke solusi permasalahannya gitu Bu. Jadi saya inginkan coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya gitu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu kan. Ya, siap. Obrolan kita keren ya ini. Ya. Oke. Semoga proses coaching nanti, praktek coaching Bapak berjalan lancar. Kemudian Amin. saya bisa melaksanakan tugas saya dengan baik juga ya Pak. Terima kasih Pak atas Ya, waktunya. sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, siap.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Pak Kamal. Selamat sore. Gimana hari ini Pak Kamal keadaannya? Kabarnya? Baik, baik. Alhamdulillah. Kemarin Pak Kamal memberikan apa? WA ke saya nih, katanya ada yang mau Pak Kamal sampaikan. Mohon maaf baru hari ini saya ada waktunya. Jadi mungkin kita akan bahas seperti apa mungkin dari masalah-masalah. Gimana Pak Kamal? Kira-kira apa nih yang ingin disampaikan hari ini Pak Kamal? Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Iya. Ini saya mau ngobrol ke Bapak gitu ya tentang kegelisahan saya Pak tentang anak didik gitu kan. Saya mengajar anak-anak itu harapannya bisa membantu mereka untuk meraih cita-cita. Tapi ketika saya tanya anak-anak ini nanti sudah lulus dari sekolah, mereka mau melanjutkan kemana atau mereka mau sekolah kemana itu mereka masih bingung Pak. Itu mungkin yang menjadi kegelisahan saya. Jadi tentang kegelisahan tentang cita-cita anak-anak ya Iya. Pak ya, ketika ditanya masih mengawang-awang Iya. seperti itu ya Pak ya. Nah mungkin dari permasalahan tersebut nih dari rentang posisi Pak Kamal sekarang tadi gelisah dan kira-kira ada nggak sih Pak misalkan sesuatu yang mengganjal dari anak-anak yang menurut Bapak ada sesuatu nih dari anak-anak tentang kegelisahan tersebut nih Pak? Kira-kira apa Pak? Ya itu mungkin yang ingin coba saya diskusikan dengan Bapak hari ini gitu Pak. Iya. Karena ketika saya tanya anak-anak nanti setelah lulus dari sekolah ini SMK misalnya mau kemana, mau bekerja atau melanjutkan kuliah, bingung Pak. Jadi seolah-olah mereka itu naik angkot gitu Pak, tapi nggak tahu tujuannya mau kemana gitu. Gitu. Jadi saya mau konsultasi bagaimana nih Pak kira-kira supaya anak itu tahu gitu Pak tujuan mereka. Oh saya ini di sini Pak, saya setelah lulus dari misalnya dari SMP pengen ke SMA ini, atau setelah lulus SMK pengen kerja, pengen kuliah, inginnya saya harapkan seperti itu. Baik Pak Kamal, dari pernyataan barusan yang Pak Kamal utarakan, mungkin kalau misalkan saya lihat itu belum ada kesadaran diri ya Pak ya, kesadaran diri dari pesan didik ya Pak Betul. tentang bagaimana mereka ke depan. Nah di sini juga mungkin Pak Kamal bisa menggali lagi lebih dalam dan juga kira-kira apa yang membuat anak-anak itu belum bisa menentukan arah tujuannya ketika mereka keluar. Nah baik Pak Kamal, dari angka 1 sampai 10 nih kira-kira masalah Pak Kamal itu ada di angka berapa nih kira-kira? Sekitar di 6 mungkin ya Pak. Baik, ya karena ya Pak ya. Nah, karena Bapak tadi katakan ada di angka 6, apakah Bapak mempunyai rencana gimana nanti agar anak-anak tersebut bisa fokus gitu Pak ke cita-citanya, mempunyai tujuan gitu Pak? Ada nggak Pak rencana yang ingin Bapak laksanakan dalam waktu dekat ini? Ya, mungkin ini terlepas dari kemampuan anak gitu, karena ada anak yang secara akademik cerdas gitu Pak, aktif, nilai bagus, tapi dia tidak punya tujuan gitu. Ini sangat disayangkan, apalagi anak-anak yang memang butuh bantuan di akademik. Saya membayangkan mungkin yang akan saya lakukan adalah menggali potensi dan minat yang ada pada diri anak itu gitu Pak, supaya ke depan itu anak didik ini, oh saya itu minatnya misalnya di olahraga gitu. Iya. Nah mungkin saya akan lebih fokus mengarahkan, ini loh kamu memang fisiknya bagus, tolong olahraga, kamu cita-citanya mau apa misalnya gitu, ini jadi pemain sepak bola profesional, atau misalnya wah saya mau lebih tertarik jualan gitu ya. Mungkin saya akan lebih mendorong anak itu, oh potensi dia bicaranya bagus gitu ya, bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain gitu. Jadi harapan saya bisa membantu anak-anak itu untuk mengembangkan potensi dan minat mereka gitu. Tapi saat ini masih belum gitu Pak, seolah-olah anak-anak itu belum ada yang mengarahkan gitu. Jadi mereka sekolah itu hanya menerima pendidikan saja gitu, tanpa mengetahui mereka belajar untuk apa gitu. Baik, jadi persoalannya
sesuai dengan potensinya ya Pak ya. Pak Kamal saya yakin Bapak bisa melakukannya, dan juga insya Allah tentu kedepannya anak-anak juga pasti bisa, Pak Kamal pasti bisa melakukannya dan menemukan mengarahkan potensi anak-anak itu mau kemana nantinya. Nah setelah tadi Pak Kamal rencananya seperti itu, setelah Pak Kamal melaksanakan rencana tadi, balik lagi nih dari angka 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilan atau setelah Bapak Kamal melaksanakan rencana aksi ada di angka berapa Pak? Inginnya Bapak hasilnya itu pada anak-anak. Harapan saya mungkin melihat yang sekarang, kondisi sekarang, tentunya yang anak-anak belum tahu mau kemana, masih bingung. Di angka 8 itu dengan indikator Pak, saya sukanya ini, nanti saya sudah lulus SMK mau kerja ke sini atau saya mau kuliah ke sini, itu sudah cukup baik menurut saya. Bagus sekali Pak Kamal ya, dari angka 8 ya Pak Kamal ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa sampai ke angka tersebut. Nah untuk sekarang ini yang paling dekat nih Pak Kamal, jangka pendeknya tadi sudah dilaksanakan akan diutarakan juga Pak Kamal sudah diungkapkan. Untuk jangka panjang ada nggak Pak Kamal? Ya, Kira-kira mungkin yang akan saya lakukan itu mulai mendata ya Pak, anak-anak mengetahui apakah kamu memiliki potensi atau minat di bidang tertentu. Mungkin saya akan kumpulkan datanya, barangkali masih ada yang menjawab saya masih bingung, saya minat dan bakatnya di mana. Nah itu mungkin akan saya beri arahan, saya coba gali supaya anak didik bisa menyadari potensi saya di sini, minat saya di sini, bakat saya di sini. Setelah itu setelah saya data, saya kembangkan anak, mungkin saya akan arahkan ini dengan potensi kamu seperti ini, minat kamu seperti ini, di masa depan kamu bisa meraih pekerjaan seperti ini. Itu. ya, alhamdulillah Pak Kamal, kita sudah sampai di penghujung sesi ngobrol-ngobrol hari ini. Untuk pada akhir sesi ini kira-kira setelah tadi kita ngobrol, ada nggak yang Pak Kamal temukan gitu kan perbedaan sebelum kita ngobrol dan setelah kita ngobrol? Ada nggak? Banyak sekali Pak Cep ya. Tadi kan sebelum di awal saya masih bingung nih gimana nih anak ini supaya maunya apa sih, itu boleh naik angkot tidak tahu mau kemana gitu ya, ini angkot aja. Ketika tadi sudah ngobrol dengan Bapak gitu ya, jadi setidaknya saya tahu nih gitu ya, supaya anak ini tahu saya mau naik angkot ini mau kemana gitu. Ada langkah-langkah yang harus saya lakukan dan kedepannya ada target yang harus saya lakukan. Baik Pak Kamal, terima kasih. Tapi nggak sampai di sini aja ya Pak Kamal ya. Nanti minggu depan kita bisa ngobrol lagi. Saya juga ingin tahu bagaimana progres jangka pendeknya. Tadi Pak Kamal sudah utarakan, dan mudah-mudahan dari permasalahan ini juga bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi ya Pak Kamal ya, dalam mengembangkan potensi khususnya para peserta didik. Baik Pak Kamal, mungkin kita akhiri saja sesi hari ini. Selamat berakhir pekan ya. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Acep, alhamdulillah ya, barusan Pak Acep sudah melakukan praktek coaching. Pak Acep sebagai coach dan rekan Pak Acep sebagai coaching di coaching barusan berjalan baik dan lancar ya Pak ya, alhamdulillah. Humble gitu, enakin lah gitu ya. Nah, gitu. Saya menanyakan satu nih Pak. Tadi kan Bapak bilang ada indikator yang tercapai. Kira-kira dari praktek coaching tadi, indikator ketercapaian yang sudah Bapak lakukan itu kira-kira terkait dengan indikator yang mana? Baik Bu, sebelumnya mungkin alhamdulillah ya Bu ya, juga saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan mungkin berdasarkan tadi hasil coaching juga sesuai dengan alur kita, saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Saya juga telah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi terkait tentang permasalahannya, dan yang terakhir kemudian saya juga sudah menanyakan pas akhir itu rencana aksi Pak Kamal tadi yang akan dilakukan, dan juga meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bu mungkin. Oke, siap. Keren sekali jawabannya. Terima kasih. Alur
sebagai pengamat tadi pertanyaannya sangat berbobot sekali karena terbukti sekali ketika Koci mampu mengungkapkan segala macam bentuk persoalannya dan mampu menemukan solusi dengan sendirinya dari pertanyaan yang Bapak ungkapkan kepada Koci tadi. Selamat ya Pak ya, ternyata praktek coachingnya berjalan dengan lancar. Selain itu Pak, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan selain tadi yang sudah tadi kan kompetensi apa ya Pak tadi kan? Kalau saya tadi mengajukan pertanyaan yang Yang berbobot itu udah berhasil kan. Selain pertanyaan berbobot, kompetensi apa lagi yang Bapak kembangkan? Mungkin untuk kali ini yang kesadaran penunggu, mungkin saya juga tadi sedikit agak ini Bu, malam juga agak sedikit keluar konteks juga, cuman saya